Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai synchronize tool. Nah, di sini perkenalkan dulu teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Makasau. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahrizat. Perkenalkan nama saya Muhammad Tesalikram. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai definisi sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini adalah mekanisme yang digunakan untuk mengelola akses ke sumber daya bersama dalam lingkup multi-heart ataupun proses. Nah, di dalam konteks sistem operasi ini, sumber daya bersama itu bisa berupa variabel, berkas ataupun perangkat keras yang dapat diakses oleh beberapa proses atau thread secara bersamaan. Nah, tujuan utama dari sinkronisasi ini adalah untuk mencegah konflik dan juga memastikan konsistensi data ketika beberapa proses atau thread itu mengakses data yang sama. Nah, selanjutnya tanpa sinkronisasi yang tepat itu kita bisa menghadapi berbagai masalah. Masalah pertama mengenai kondisi balapan atau race condition. Nah, di sini terjadi ketika dua atau lebih thread itu mencoba membaca dan menulis ke variabel sama secara bersamaan yang dapat menyebabkan hasilnya itu teracak ataupun tidak terduga. Kemudian situasi kedua adalah deadlock. Nah, di mana situasi ini situasi di mana dua atau lebih proses itu saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Nah, di situasi yang ketiga ada namanya starvation. Nah, di mana keadaan ini di mana satu atau lebih thread itu tidak pernah mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan dikarenakan sumber daya tersebut selalu diambil oleh thread lain. Oke, sekarang mari kita bahas masalah bagian kritis atau the critical section problem. Nah, di bagian kritis ini adalah bagian dari kode di mana proses atau thread itu mengakses sumber daya bersama. Nah, di mana masalah utamanya di sini adalah memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat memasuki bagian kritis pada satu waktu untuk mencegah konflik. Nah, di sini ada beberapa poin untuk memecahkan masalah utama dalam the critical section problem. Yang pertama ada mutual exclusion. Nah, secara pengertian mutual exclusion ini adalah memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang boleh berada di bagian kritis pada satu waktu. Nah, jika ada satu proses berada bagian kritis, maka proses lainnya itu harus menunggu. Nah, semisalnya saya dan teman saya itu ingin menulis ke papan tulis yang sama. Nah, di mana aturannya itu hanya satu dari kita ini yang bisa menulis pada satu waktu. Nah, di mana ini untuk mencegah tulisan itu menjadi kacau. Nah, kemudian yang kedua ada progress. Jadi progress ini yakni memastikan bahwa jika tidak ada proses yang berada di bagian kritis, maka proses lain yang ingin masuk ke bagian kritis harus dapat melakukan tanpa penundaan yang tidak perlu. Nah, contoh pemisalan, jika saya dan teman saya ingin menulis ke papan tulis, di mana teman saya ini harus bisa segera menulis tanpa perlu menunggu lebih lama apabila setelah saya menulis ke papan tulis. Oke, selanjutnya ada bonding waiting. Nah, secara pengertian bonding waiting ini adalah memastikan bahwa ada batas waktu untuk setiap proses menunggu dan untuk memasuki bagian kritis sehingga tidak ada proses yang harus menunggu selamanya. Nah, sebagai contoh, jika ada antrian untuk menulis di papan tulis. Nah, di sini kita harus mendapatkan giliran dalam waktu yang mengajar dan tentunya tidak menunggu selamanya. Oke, sekian dari materi saya. Kemudian saya serahkan ke teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai solusi software and hardware. Yang pertama, solusi software. Menyusun algoritma yang efisien dan tepat adalah langkah pertama dalam mengatasi masalah perangkat lunak. Pemilihan struktur data yang sesuai dapat meningkatkan efisien dan kinerja perangkat lunak. Mengoptimalkan kode untuk meminimal waktu efisien dan menggunakan sumber daya. Menggunakan teknik pemrograman paralel untuk memanfaatkan sumber daya komputasi secara efisien. Yang kedua, solusi hardware. Pertama, update perangkat keras. Memperbaharui perangkat keras untuk meningkatkan kinerja sistem. Kedua, konfigurasi jaringan, yaitu mengoptimalkan konfigurasi jaringan untuk meningkatkan throughput dan responsivitas. Yang ketiga, redundansi, yaitu memasang komponen cadangan untuk mengurangi resiko kegagalan sistem.
Keempat, distribusi beban kerja. Mendistribusi beban kerja di antara beberapa mesin yang meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Materi selanjutnya mutex locks dan SMAPORS. Nah, pertama mutex locks, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu thread pada suatu waktu yang dapat mengakses sumber daya bersamaan. Mengunci sumber daya sehingga thread lain harus menunggu hingga sumber daya tersebut tersedia. Mencegah konflik akses ke sumber daya yang dibagikan dan mencegah kondisi perlombaan. Yang kedua, SMAPORS, yaitu digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya berdasarkan dengan pemberian izin kepada jumlah tertentu dan thread secara bersamaan. Terdiri dari beberapa integre yang meningkat atau berkurang oleh thread untuk memberi sinyal bahwa sumber daya thread telah tersedia atau digunakan. Ada dua jenis SMAPORS. Yang pertama, konti SMAPORS atau yang memiliki nilai yang dapat berubah, dan binary SMAPORS yang dinilai hanya 0 atau 1 saja. Nah, solusi software dan hardware dapat diterapkan bersama dengan konsep mutex locks dan SMAPORS untuk menciptakan sistem yang andal dan efisien. Misalnya, dalam pengembangan perangkat lunak yang multi-threaded, mutex lock dan SMAPORS digunakan untuk menghindari kondisi perlombaan dan memastikan koherensi data. Sementara solusi hardware digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, kombinasi solusi ini memungkinkan perkembangan untuk membuat sistem yang tangguh, aman, dan efisien, tergantung kebutuhan spesifik dari aplikasi yang dikembangkan. Sekian, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, saya akan membawakan materi masalah klasik dalam sinkronisasi dan monitor adalah topik penting dalam pemrograman paralel dan konkurer. Membahas tentang saat beberapa proses thread mengakses sumber daya bersama, solusi termasuk masalah produsen, konsumen, pembaca, penulis, dan pemilik daerah. Kritis menggunakan smartphone atau mutex. Monitor adalah struktur data yang menyediakan cara lebih terstruktur dan aman untuk mengatur akses ke sumber daya bersama. Pemahaman ini penting bagi pengembangan perangkat lunak untuk membangun sistem yang aman, terkoordinasi, dan efisien dalam lingkungan paralel dan konkurer. Oke, materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya, Fahrizat. Oke, di materi terakhir itu membahas synchronization example. Nah, itu terdiri dari 3. 1. Pengelolaan memori. Misalnya ketika sistem operasi secara otomatis menempatkan data yang sering digunakan ke dalam memori utama untuk akses yang lebih cepat secara sinkron dengan pola penggunaan aplikasi atau data tersebut. Ini membantu meningkatkan kinerja sistem dengan memastikan bahwa data yang paling sering diakses tersedia secara cepat. Yang kedua, sistem berkas. Ketika Anda mencari file tertentu dalam sistem operasi Anda dan menemukannya dengan cepat, ini bisa dianggap sebagai contoh synchronicity. Meskipun ada ribuan file di sistem Anda, sistem operasi secara efisien menemukan file yang tepat sesuai dengan pencarian Anda dalam waktu singkat. 3. Pengelolaan berkas. Sebagai contoh, ketika Anda menyimpan file dalam folder tertentu dan kemudian menemukannya dengan mudah di lokasi yang sama di perangkat lain yang terhubung ke akun cloud Anda. Ini menunjukkan synchronicity antara pengelolaan berkas lokal dan pengelolaan berkas yang disimpan di cloud. Memastikan bahwa file-file yang Anda butuhkan dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat. Materi selanjutnya alternatif approaches. Itu juga dibagi 3. 1. Memori transaksional. Ini adalah pendekatan dalam pemrograman paralel di mana operasi-operasi tertentu dijalankan dalam transaksi yang dapat dijamin keberhasilannya atau dibatalkan sepenuhnya jika terjadi kegagalan. Ini membantu menghindari kegagalan paralel yang sulit didiagnosis dan dikelola dengan memastikan konsistensi data. Pendekatan ini sering digunakan dalam sistem database dan pemrograman konkuren. 2. Algoritma tanpa kunci. Ini adalah jenis algoritma kriptografi yang tidak memerlukan penggunaan kunci enkripsi atau deskripsi. Sebaliknya, proses
enkripsi dan deskripsi terjadi tanpa menggunakan kunci. Algoritma tanpa kunci ini biasanya menggunakan operasi matematika yang sulit untuk menyembunyikan pesan asli, seperti fungsi hash atau enkripsi one way. 3. Algoritma tanpa menunggu. Dalam konteks pemrograman komputer, algoritma tanpa menunggu atau lock-free algorithms dirancang untuk menghindari situasi di mana satu thread mengunci sumber daya yang dibutuhkan oleh thread lain yang dapat menyebabkan deadlock atau pemborosan waktu menunggu. Algoritma tanpa menunggu memungkinkan kemajuan terus-menerus bahkan jika satu atau lebih thread terhenti atau gagal. Ini sering digunakan dalam pengembangan sistem real-time atau sistem yang membutuhkan kinerja tinggi dan skala besar. Sekian dan terima kasih. Ini adalah materi-materi dari Synchronization Tools. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di video ini. Sekian, terima kasih.